Shalom semua, khususnya Youth GBT Cimahi. Sore hari ini kita akan belajar lagi tentang menentukan fokus. Mari kita baca ayat penuntutnya. Di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Banyak orang muda merasa kesulitan menentukan fokus dalam hidupnya, sehingga seringkali mengalami yang kita sebut gagal fokus, yang pada akhirnya menyia-nyiakan waktu dalam hidupnya dan merasa hidupnya berjalan tanpa arah dan tanpa tujuan yang jelas. Pada hari ini, saya mengajak kita semua belajar bersama tentang bagaimana caranya agar kita dapat menentukan fokus, yaitu menggunakan analogi pada fungsi lensa pada kamera. Sebuah kamera yang baik memiliki kemampuan untuk mengendalikan fokusnya. Pengendalian fokus ada dua macam, yaitu automatic focus atau sering disebut dengan autofocus, yaitu lensa menentukan fokus sesuai dengan apa yang menurutnya paling tepat. Di sini sering terjadi masalah karena begitu objeknya bergerak, maka otomatis lensanya juga berpindah fokusnya. Nah, makanya pada kamera-kamera yang canggih ada fungsi yang disebut dengan autofocus lock, yaitu mengunci fokus pada objek walaupun objek itu bergerak. Yang kedua adalah manual focus, yaitu fokus yang ditentukan oleh pemegang kamera secara manual. Jadi fokusnya bisa diatur sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemegang kameranya. Lalu berikutnya ada fungsi yang disebut dengan aperture setting, yaitu mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk ke objek yang sudah ditetapkan sebagai fokus. Semakin banyak cahaya yang masuk, maka objek itu akan terlihat semakin jelas. Kemampuan ketiga dari sebuah kamera adalah yang disebut dengan zoom in. Kadang-kadang kita sebut zoom saja, yaitu kemampuan sebuah kamera untuk memperbesar objeknya sehingga terlihat semakin besar dan tentunya semakin jelas. Nah, di dalam pengertian rohani, tadi kita sudah baca dalam ayat yang kedua, yaitu marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Maka sudah jelas bahwa yang menjadi fokus kita adalah Yesus. Yang harus kita lakukan yang pertama, pastikan setting fokus kita hanya kepada Yesus. Kita perlu melakukan manual fokus maupun autofocus lock hanya kepada Yesus. Jangan pernah biarkan diri kita gagal fokus. Disinilah kita belajar tentang disebut dengan pengendalian diri. Tertulis di dalam Titus 2 ayat yang ke-6, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka semua, mereka supaya mereka menguasai dirinya dalam segala hal. Yang kedua, pastikan kita memiliki aperture setting yang sebesar-besarnya tentang Yesus. Bagaimana caranya? Cari, baca, dengarkan, saksikan, percakapkan segala sesuatu tentang Yesus. Sehingga setiap hari teladan Yesus bisa menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Seperti tertulis di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan yang ketiga, lakukan zoom in, yaitu jadikan Yesus yang terbesar dalam kehidupan kita, jadikan Dia yang terutama, imani bahwa Dia terlebih besar dari apapun, sehingga apapun yang kita alami, seberapapun besarnya permasalahan yang ada dalam hidup kita, kita bisa tetap memandang Yesus yang adalah fokus di dalam kehidupan kita. Demikianlah renungan singkat kita pada sore hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.